Selamat siang kepada investor dan media yang hadir pada hari ini. Di paparan publik PT Topindo Solusi Komunika Tbk, sebelum kami memulai kami memperkenalkan direksi yang hadir pada hari ini. Direktur Utama Bapak Seiko Manito, Direktur Keuangan Bapak Musabit Firas. Silakan kepada Bapak Firas untuk menyampaikan pemaparan pada hari ini. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua peserta Public Expose yang saya hormati. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan untuk menghadiri Public Expose PT Topindo Solusi Komunika Tbk. Untuk pembahasan mengenai Public Expose, saya persilakan Bapak Seiko Manito. Ya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, pemegang saham sekaligus teman-teman dari wartawan, dari media. Terima kasih atas kedatangannya pada Public Expose Tosca pada tahun 2026. Jadi tahun ini kami mengambil tema Enhancing Innovation Unlocking Opportunities. Jadi menumbuhkan inovasi dan menghadirkan peluang. Pada dasarnya sebagai perusahaan teknologi, kita itu tidak boleh jauh-jauh dari kata inovasi. Karena perusahaan teknologi nyawanya di inovasi. Ketika perusahaan teknologi terlambat dan tidak relate dalam inovasi, maka bisnisnya dipastikan akan menurun. Maka dengan adanya inovasi-inovasi dilakukan, maka akan tercipta sejuta peluang yang mungkin membuat perusahaan akan semakin berkembang. Sekilas tentang perusahaan, agar kalau tak kenal maka tak sayang gitu kan. Jadi Topindoku ini merupakan perusahaan yang lahir dari rahim UMKM, benar-benar perusahaan yang dimulai dengan modal dengkul, merupakan perwujudan dari sebuah mimpi bahwa perusahaan kecil, perusahaan dari daerah, perusahaan tanpa modal bisa bangkit dan berkembang menjadi salah satu perusahaan terbuka di Indonesia. Oleh karena itu, ketika Topindo menjadi perusahaan TBK hingga detik ini, nafas kami adalah bagaimana kami bisa memberdayakan UMKM, bagaimana kami bisa mengembangkan UMKM, bagaimana kami bisa membuat ekonomi kerakyatan menjadi salah satu fondasi utama dalam ikut serta membangun bangsa ini. Jadi sebagai perusahaan teknologi yang bisa kami lakukan adalah melakukan inovasi, membuat dan menciptakan ekosistem yang bisa mendorong mereka, bisa membuat mereka berkembang dan membuat mereka berkompetisi meskipun menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang semakin tidak menentu. Secara statistik, saat ini kami sudah memiliki kurang lebih 1,5 juta downloader di Play Store dan kurang lebih sekitar 90.000 downloader di App Store. Pemegang saham dari perusahaan kami ada saya sendiri selaku direktur utama, ada Pak Firas sebagai direktur keuangan, ada Pak Deden sebagai direktur IT, ada juga dari Dewan Komisaris ada Pak Fami dan komisaris utama kami Pak Robi Cahyadi. Nah, perusahaan kami menganut nilai Tosca. Mungkin di next. Nilai perusahaan. Next di bagian nilai perusahaan Tosca, mungkin biar teman-teman bisa melihat. Mundur, nilai perusahaan. Nah, Tosca itu kita ngambil dari kata akronimnya ya transformatif. Jadi perusahaan kami harus selalu melakukan transformasi, membantu transformasi dari pasar tradisional bisa berkembang menjadi pasar modern sehingga bisa kompetitif. Tentunya karena perusahaan teknologi yang menggunakan platform digital. Kami berusaha menciptakan peluang sebesar-besarnya. Kami mengharapkan Topindo ini menjadi sebuah gudang peluang, ibaratnya kayak dengan satu langkah kecil masuk ke ekosistem Topindo dengan mendownload aplikasi Topindo itu akan terbuka sejuta peluang. Nah, kami membuat ekosistem, kami mendorong inovasi teknologi, tentunya kami harus bisa melakukan sinkronisasi sehingga ekosistem yang ada bisa saling terintegrasi, saling terhubung menjadi kekuatan besar meskipun terkumpul dari unit-unit yang kecil. Nah, kami juga ingin menjadi perusahaan yang dikenal, makanya salah satu alasan kami ingin melantai di Bursa Efek Indonesia selain mendapatkan pendanaan ya agar kami semakin dikenal di masyarakat, bukan cuma dianggap sebagai pemain lokal Kalbar, tapi juga pemain nasional yang memang memiliki kemampuan ke sana. Dan tentunya harapan kami adalah Tosca ini melalui ekosistem yang kami bangun menjadi perusahaan yang dapat diakses oleh semua orang, semua lapisan masyarakat, biar kita bisa mendorong tidak hanya di
atas saja, tapi bagaimana yang di bawah ini bisa bangkit, bisa tumbuh, bisa berkembang. Oke, masuk ke prioritas perusahaan. Prioritas perusahaan. Next, next lagi, lagi. Ya, ya. Jadi saat ini prioritas perusahaan kami adalah melakukan ekspansi dan inovasi bisnis. Kami sudah mewujudkan mimpi dari perusahaan daerah menjadi perusahaan nasional, berhasil TBK dan lain sebagainya. Tentu saja mimpi itu tidak berakhir cuma sampai di sana. Kami berusaha untuk terus berkembang, terus berekspansi, menghadirkan berbagai layanan, terus mendorong pertumbuhan usaha dengan berbagai pengembangan, ya tentunya dengan niat untuk mengembangkan usaha ini. IPO bukanlah kecuali akhir omongan dari bos mimpi Eko. kami, justru itu Ya udah, merupakan saya langsung ngomong satu permulaan juga aja Pak, mohon bagaimana maaf. perusahaan ini menjadi semakin besar dan berkembang. Sebagai perusahaan teknologi, maka fokus pengembangan kami adalah di layanan digital. Bagaimana caranya kami akan melihat berbagai tren-tren yang mungkin ada di dunia, apa yang kira-kira teknologi yang bisa relate, yang bisa kami adopsi, atau mungkin kebutuhan masyarakat, kebutuhan UMKM seperti apa. Maka dari situlah kami melihat bahwa itu akan menjadi peluang yang kami konversi menjadi sebuah pendapatan bagi perusahaan kami. Tentu saja sebagai perusahaan TBK, maka stabilitas finansial perusahaan itu yang harus selalu kami jaga. Tidak bisa lagi seperti dulu ketika masih belum TBK, kita melakukan sebuah tindakan-tindakan impulsif, kita melakukan sebuah terobosan tanpa mempertimbangkan bagaimana finansial keuangan kita, finansial perusahaan itu dijaga. Nah, pada akhirnya perusahaannya artinya fokusnya meningkatkan daya saing. Jadi percuma kalau kita berinovasi, percuma kita mengembangkan produk, tapi ketika daya saing kita ternyata sangat jauh dari yang diharapkan, ya maka perusahaan tidak akan bisa tumbuh dan berkembang. Untuk part selanjutnya bagian kinerja keuangan akan diteruskan disampaikan oleh Pak Firas selaku Direktur Keuangan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Seko. Untuk kinerja keuangan PT Topindo Solusi Komunika Tbk, jadi untuk kinerja keuangan tahun 2026 mengalami tantangan terutama tercermin dari adanya penurunan penjualan, di mana di bulan Maret 2025 itu sebesar 421 miliar, di 2026 ini mengalami penurunan sebesar 416 miliar gitu. Nah, penurunan ini dipengaruhi oleh kondisi pasar memang mengalami perlambatan, terus pola permintaan pelanggan serta meningkatnya tekanan persaingan di industri tersebut. Nah, di tengah kondisi ini maka perusahaan tetap berupaya menjaga keberlangsungan operasional dengan memperkuat fundamental bisnis melalui langkah-langkah efisiensi, lalu optimalisasi strategi pemasaran serta pengembangan lini usaha yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang. Next. Untuk total aset, jadi per 31 Desember 2025 sebesar 194 miliar, per 31 Maret 2026 naik menjadi 205 miliar. Nah, ada kenaikan sebesar 11 miliar atau 5,8%. Kenaikan total aset ini relatif moderat untuk periode satu kuartal, sehingga komposisinya hampir seimbang antara aset lancar sebesar 102 miliar dan aset tidak lancar 131 miliar, 103 miliar per Maret 2026. Nah, ini sedikit bergeser dari posisi Desember 2025 di mana aset tidak lancar 103 miliar lebih dominan dibanding aset lancar 90,9 miliar. Sehingga artinya pertumbuhan Q1 2026 lebih banyak didorong oleh kenaikan aset lancar. Nah, secara rinci aset lancar ini naik 90 miliar menjadi 102 miliar, sementara aset tidak lancar relatif stabil sedikit turun hanya menjadi 103 miliar, hanya turun 0,6%. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan di aset di Q1 ini berasal dari sisi modal kerja, bukan dari investasi jangka panjang. Next. Nah, untuk posisi liabilitas ini menunjukkan peningkatan signifikan sebagai bagian dari upaya penguatan struktur keuangan dan pengelolaan kewajiban yang lebih prudent bagi perseroan. Total liabilitas tercatat 33 miliar, meningkat 32% di tahun 2026 sebesar 43,6 miliar. Total liabilitas naik sebesar 31,6% karena adanya penambahan pemanfaat utang bank jangka pendek sebesar 11,4 M atau 123,9%. Next. Nah, untuk posisi ekuitas,
tercatat sebesar 161 miliar, meningkat di tahun 2026 sebesar 162,3 miliar. Struktur ekuitas perseroan tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif, mencerminkan penguatan fundamental keuangan yang berasal dari kinerja internal. Next. Nah, ini adalah rasio profitabilitas untuk Maret 2026. NPM kita 0,19%, GPM kita 1,94%. Nah, dibandingkan dengan Desember 2025 itu NPM kita naik dari yang dimana Desember 2025 itu 0,12%, GPM kita 2025 0,48%. Untuk ROE untuk 2026 itu 13%, dan untuk debt equity ratio atau debt asset itu 5%. Next. Next. Nah, untuk kinerja keuangan, laporan keuangan keuntungan di laporan keuangan 2024 itu kita mencatat sebesar 6,8 miliar. Nah, di 2025 kita mengalami penurunan menjadi 5,7 miliar. Next. Next. Nah, meskipun adanya ketidakpastian ekonomi global masih berlanjut pada tahun 2026, kita tahu sendiri bahwa memang tahun ini perekonomian mulai mengalami pelemahan, sehingga salah satu percepatan transformasi digital di berbagai sektor usaha. Di sisi lain, adanya digitalisasi UMKM terus menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, peningkatan adopsi teknologi digital oleh pelaku UMKM diharapkan dapat memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi usaha, serta memperkuat daya saing pelaku usaha lokal di tengah perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat. Next. Nah, selanjutnya dalam mendukung pertumbuhan usaha, perseroan akan terus memperkuat pengembangan platform Topindoku melalui penambahan fitur layanan, perluasan jaringan distribusi, serta peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan dan mitra usaha. Selain itu, perseroan juga fokus melakukan efisiensi operasional, optimalisasi teknologi, dan pengembangan lini bisnis berbasis O2O atau online to offline guna meningkatkan daya saing dan memperluas pangsa pasar. Next. Nah, sepanjang tahun 2025, perseroan menghadapi berbagai kendala yang diatasi dengan upaya tertentu. Yang pertama, perubahan tren digital, itu ada perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pelanggan mendorong perseroan untuk terus beradaptasi melalui pengembangan layanan dan fitur digital yang inovatif, serta adanya persaingan industri di mana semakin banyaknya pelaku usaha dan platform digital yang menawarkan layanan serupa menyebabkan tingkat persaingan semakin tinggi, sehingga perseroan fokus meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional. Nah, mungkin ada Pak Seko. Sekian public expose dari kami, saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih. Saya buka sesi pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan, tunggu bentar. Boleh mic-nya, tim? Sebutkan nama dan media mana, Pak? Atau Ibu? Ya, silakan. Nama medianya, namanya. Selamat sore, saya Mustika dari Detik Metro. Yang ingin saya tanyakan, apa target utama perseroan pada tahun 2026 ini dalam pengembangan ekosistem digital Topindoku? Yang kedua, bagaimana strategi Tosca untuk menghilangkan meningkatkan jumlah UMKM yang bergabung dalam platform Topindoku? Lalu sejauh mana kontribusi bisnis O2O terhadap pendapatan perseroan saat ini? Ya, itu aja. Oke, terima kasih. Mau dijawab langsung, Bapak? Oke. Tampung dulu kali ya. Tampung dulu, oke. Satu pertanyaan lagi. Ya, sebutkan nama dan medianya, Pak. Selamat sore Pak, Erwin dari mediasyariah.com. Saya tanya terkait perkembangan AI ya Pak, kecerdasan buatan. Seperti apa Pak PT Topindo untuk memanfaatkan teknologi AI ini untuk menambah
masukan bagi bisnis, termasuk juga untuk layanan kepada customer dan efisiensi perusahaan, Pak. Terima kasih. Oke, silakan dijawab, Pak. Mungkin saya jawab dari yang AI terlebih dahulu Ibu ya. Nah, jadi AI ini salah satu proyek yang sangat menarik. Saya sangat senang kalau ditanya soal AI. Kenapa? Menurut saya AI ini merupakan sebuah lompatan teknologi, sebuah keajaiban yang mungkin saya bisa lihat di generasi saya. Dengan AI, banyak orang mengatakan bahwa manusia akan tergantikan. Itu adalah sebuah fakta, walaupun sugar coating di mana mengatakan bahwa AI tidak akan menggantikan manusia, yang menggantikan manusia hanya yang ngerti AI dan lain sebagainya. Pada faktanya, kita ngomong soal bagaimana penggunaan AI untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Contoh begini, dari sisi development, ketika kita membuat sebuah aplikasi, ketika kita ingin menguji sebuah aplikasi, kita membutuhkan waktu let's say berapa sprint untuk membuat aplikasi tersebut layak dipakai. Itu mungkin bisa makan waktu 1 bulan, 2 bulan, dan lain sebagainya. Tapi dengan menggunakan teknologi AI, dari pembuatan aplikasi hingga pengujian aplikasi, itu bisa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan untuk membuat sebuah MVP, dalam waktu 1 minggu juga bisa jadi. Nah itu sesuatu lompatan yang begitu luar biasa. Kalau Anda tanya saya, kondisi sekarang developer-developer junior yang cuma tahu membuat sesuatu berdasarkan instruksi akan habis pada masanya. Nah, di sisi kita dengan adanya penggunaan AI, kita tidak melakukan pengurangan tenaga kerja. Itu tidak kita inginkan. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana caranya tim kita menjadi lebih dengan menguasai AI lebih produktif, lebih cepat dalam mendeliver sehingga tim bisnis lebih gampang dalam melakukan akuisisi. Nah, jadi sebuah proyek yang kita offering ke perusahaan lain misalnya butuh 3 bulan pengembangan untuk MVP, mungkin cuma sekedar MVP doang 1 minggu 2 minggu kita bisa deliver. Itu sesuatu yang betul luar biasa. Contoh paling nyata lainnya, kita anggap AI yang paling gampang menggantikan manusia itu pekerjaan customer service. Customer service kami satu hari melayani kurang lebih 1.000 chat dari user di seluruh Indonesia. 1.000 chat ini sekarang 70%-nya bisa dibalas oleh AI. Hitungan kertas, kalau saya ingin mengurangi tenaga kerja untuk meningkatkan operasional perusahaan, laba perusahaan, saya bisa 70% karyawan saya rumahkan. Saya bisa menghemat miliaran tahunnya. Tapi apakah itu langkah yang bijak untuk dilakukan? Tidak. Karena karyawan-karyawan ini adalah orang-orang yang berjuang bersama kita bahkan sebelum kita IPO. Maka langkah yang bisa dilakukan seperti apa? Kita create as a product. Jadi daripada saya mengurangi tenaga kerja, saya gunakan AI ini untuk meningkatkan kapabilitas mereka, saya create produk-produk baru sehingga saya bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Contoh lainnya, kita ngomong penerapan AI dalam konsultasi perpajakan dan hukum. Ketika kita memasukkan draft kerjasama yang tentunya ada hal-hal sensitif yang kita sensor tentunya ya. Draft kerjasama ataupun kita ngomong soal peraturan Menteri Keuangan terkait perpajakan sebagai knowledge batch. Teman-teman itu bisa mendapatkan konsultan yang bisa menjawab kapanpun 24 jam ketika perusahaan menghadapi sebuah situasi yang membutuhkan informasi secara cepat. Bayangkan ketika saya ada permasalahan hukum, saya harus telepon pengacara saya tengah malam, mungkin angkat, mungkin tidak diangkat. Tapi dengan menggunakan AI, kapan saja dia siap membantu saya untuk melakukan diskusi. Idealnya seperti apa sebuah proyek dikeluarkan, launching tanpa mempengaruhi kewajiban-kewajiban kami terhadap hukum. Nah itu yang begitu luar biasa dari AI itu. Ya cuma memang sekaligus di kesempatan ini saya ingin berpesan, jangan mengagungkan AI dan menganggap bahwa AI itu harus dipakai semata-mata untuk mengurangi karyawan, tapi bagaimana caranya AI itu kita gunakan untuk meningkatkan produktivitas. Itu saja. Oke, pertanyaan dari Bu Mustika dari Detik Metro kan. Nah, tadi pertanyaan pertama itu terkait pengembangan usaha ya. Oke, jadi kalau sekaligus menjawab pertanyaan tentang online to offline, bagaimana kita UMKM bisa semakin baik yang menggunakan dan lain sebagainya. Jadi memang pertama yang kita gunakan itu memperbesar layanan yang kita berikan. Topindoku ini marketnya bisa dibilang cuma toko-toko handphone, warung-warung, outlet pulsa. Jadi sampai detik ini meskipun saya sudah TBK, semua orang memanggil saya atau menganggap saya itu tukang pulsa.
Jadi saya umur 2009, umur 16 tahun jadi tukang pulsa keliling, sales, pulang sekolah dan lain sebagainya. Akhirnya di teman-teman industri telekomunikasi, pokoknya kalau meeting sama Seiko, pasti dipikir meeting dengan tukang pulsa. Padahal proyek Topindo bukan cuma itu. Kita punya cash flow. Cash flow yang kita hadirkan, kita awal-awal kita untuk mengedukasi user, kita gratiskan hingga lebih dari 10.000 UMKM menggunakan aplikasi POS kita, khususnya untuk F&B. Nah saat ini cash flow sudah mulai menunjukkan tanda-tanda yang cukup menarik, cukup oke, karena ternyata akuisisi dari proyek-proyek cash flow ini membuka peluang dari untuk kami. Nah sebenarnya salah satu bocoran yang ingin kami sampaikan baru bisa kami spill tipis-tipis. Kami ini juga akan mendapatkan salah satu lisensi di uang elektronik yang akan menambah basis masalah kami. Permasalahan utama yang seperti saya sampaikan adalah Topindo terlalu fokus ke pulsa, terlalu dicap sebagai tukang pulsa sehingga market kami ya cuma warung-warung toko handphone. Tapi ketika kami mendapatkan izin uang elektronik, maka basis masa kami bisa masuk ke semua sektor UMKM. Karena semua UMKM membutuhkan cashless payment, membutuhkan untuk nanti bisa jadi membutuhkan modal tambahan dan lain sebagainya, bisa kami akomodir dengan lisensi-lisensi baru yang sedang kami kejar. Dalam waktu dekat kami akan bisa mudah-mudahan bisa kami sampaikan news posisinya terkait lisensinya. Tadi pertanyaan ketiga terkait O2O ya. Jadi user-user kami kan sebenarnya ini banyak user-user yang memang bahkan tidak mengenal jaringan internet. Kita ngomong jujur saja, kita berasal dari Kalbar. Kalbar ini sebenarnya banyak blank spot. Berbeda dengan teman-teman yang di kota-kota besar, internet itu hal yang wajar. Kadang-kadang, contoh yang lucu, di Kalbar itu transfer 1 juta harus bayar biaya admin 15.000. Kalau ngomong di teman-teman di Jakarta pasti ketawain. Tapi itu sebuah kenyataan pahit yang memang harus dirasakan. Bagaimana kamu bisa mendorong UMKM, sedangkan layanan keuangan paling mendasar sekalipun harus dibayar mahal sama mereka. Nah, isu lainnya yang masalah blank spot tadi, oke, lu punya mungkin bisa buka rekening online dan sebagainya, kan gampang bisa rekening online. Tapi teman-teman lupa bahwa di wilayah-wilayah tersebut, aplikasi yang bisa jalan aplikasi yang ringan seperti WhatsApp. Kirim-kirim pesan pakai WhatsApp, tapi kalau buka aplikasi apa handphone kentang jaringannya jelek, nggak bisa. Nah, itu menjadi sebuah tantangan sekaligus menjadi peluang buat kami, Ibu. Peluang buat kami adalah orang-orang seperti ini tidak terekspos teknologi, tidak terekspos oleh layanan keuangan. Ketika kami dapat license, kami bisa konekkan mereka menggunakan metode SMS bahkan WhatsApp untuk mengakuisisi mereka. Nah, inilah peluang-peluang yang mungkin hanya dilihat, mungkin hanya relevan bagi pemain-pemain yang memiliki basis massa di daerah-daerah. Contoh di Kalimantan Barat, contoh di area-area timur Indonesia, daerah 3T. Saya kebetulan karena sangat senang mendukung UMKM, saya melihat langsung bagaimana ini sebuah tantangan sekaligus peluang yang bisa dikerjakan. Meskipun memang effortnya luar biasa. Gitu. Terima kasih Ibu. Oke. Untuk sesi kedua, 2 pertanyaan terakhir. Apakah ada? Setelah itu ada pertanyaan online ya Pak ya? Oke, sebutkan nama dan medianya Bu. Iya, saya dengan Linda dari Indonesia Today. Saya hanya ingin menanyakan mengenai apakah ada dividennya? Berapa? Jadi Makasih. dari awal perusahaan saya melantai sampai detik ini saya masih konsisten dengan omongan saya bahwa Topindo akan menjadi cash cow. Jadi kita akan menjadi perusahaan yang setiap tahun membagi dividen. Jadi tahun ini kami juga tetap komit meskipun terjadi penurunan sedikit di revenue kami, di mana itu bukan menjadi isu bagi kami karena memang niat kami meningkatkan NPM. Jadi kami membagikan dividen kurang lebih 1,9 miliar sekian. Ya 0,45 per lembar. Jadi konsisten apapun yang terjadi Topindo akan selalu bagi dividen. Oke. Nama dan medianya Pak. Saya Edo dari media jurnal 09.com. Yang saya tanyakan, Topindo kan jasanya adalah super app. Yes. Sekarang andalannya apa sih yang aplikasi yang tersebar di nggak tahu ya, di masyarakat atau yang sekarang yang didapat dari income dari super app-nya itu yang mana saja? Ya. Selama ini Topindo arahnya ke
menengah atau ke UMKM. Ya. Terus satu lagi, Topindo selama ini apa ya namanya, super app-nya itu basisnya ke Windows atau yang lain? Oke, terima kasih. Windows atau Atau yang apa, Android Linux gitu ya? sistemnya. Oke, atau ya, yang lain. ya, oke, Terima siap. kasih. Jadi mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak, saya mau menambah satu hal supaya teman-teman juga ini bisa membuktikan kata-kata saya. Saya sampaikan pada teman-teman direksi dan komisaris, kita tidak akan mengejar gaji yang tinggi. Kita akan mengejar bagaimana perusahaan labanya tinggi supaya kita bisa bagi dividen dengan keuntungan. Saya kalau pengen dapat uang lebih, kamu harus bikin perusahaan untung. Perusahaan untung kamu dapat dividen lebih besar. Jadi kita tidak akan ngomong soal gaji. Nah, itu komitmen kami kepada pemegang saham Tosca. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak, kami memang basis usernya itu di Android, di mobile phone, artinya di Android dan iOS, di mana kami sudah punya lebih dari 1,5 juta user terdaftar di Android, dan di iOS kurang lebih 90.000 sekian. Nah, terkait sampai saat ini memang karena kami basicnya tukang pulsa, bisnis kami ini masih ditopang oleh penjualan pulsa, paket data dan lain sebagainya. Nah, saat ini penjualan kami dari tahun 2021 konsisten di atas 1 triliun sekian, itu pure dari jualan pulsa dan PPOB. Nah, tadi saya mengatakan, oke, lu kan bisnisnya menurun nih revenue-nya. Kok nggak khawatir? Karena memang pada dasarnya Tosca ini sedang pivot, sedang bergerak, bukan sekedar menjadi tukang pulsa. Jadi ketika revenue turun, tapi selama net profit marginnya bisa terus naik, bisa terus berkembang, itu merupakan good sign. Karena bisnis pulsa itu untungnya cuma 0, sekian persen. Makanya kalau teman-teman lihat dari paparan kami tadi, meskipun kami punya revenue menurun, tapi net profit margin kami bisa meningkat. Selama itu bisa kami terus jaga, maka itu menjadi sign yang positif bagi kami. Jadi kami tidak terlalu worry segmen pulsanya menurun. Jadi terkait target market sendiri, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita memang lahir dari rahim UMKM, kita senang bahwa UMKM ini bisa bukan cuma omong doang, tapi kita merupakan perwujudan nyata bahwa UMKM bisa naik kelas, bisa mencapai impiannya. Maka ketika kita sudah di atas, kita harus ingat di mana kita berasal, kita harus dukung UMKM agar tumbuh dan berkembang. Karena mereka lah penggerak roda perekonomian kita. Seperti itu Pak. Oke, cukup menjawab pertanyaannya Pak. Oke, pertanyaan online ya Pak. Ada lagi pertanyaan di floor? Oke, pertanyaan online dari investor. Oh tadi, manajemen, sorry. Pelemahan rupiah yang sudah menyentuh hampir 20.000 per dolar USD dan eskalasi konflik Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi dan biaya logistik global. Bagaimana manajemen melihat dampak berlapis ini terhadap daya beli mitra UMKM Topindoku? Apakah ada exposure valuta asing dalam struktur utang jangka pendek yang naik signifikan di Q1 2026 dan buffer apa yang disiapkan untuk menjaga margin distribusi fisik jika tekanan biaya ini berlanjut sepanjang sisa tahun 2026. Dan satu lagi, momentum digitalisasi UMKM yang didorong oleh pemerintah, peluang mana yang menurut manajemen paling undeserved saat ini dan paling realistis diambil Topindoku dalam 12 bulan ke depan? Silakan Pak. Nah, jadi memang konflik yang terjadi maupun kenaikan harga minyak dan lain sebagainya itu sesuatu yang kalau kita bilang kita tidak terdampak itu tidak mungkin. Karena walaupun kita masyarakat di sekitar mungkin tidak langsung terekspos dengan dolar, tapi pengiriman logistik dan lain-lain misalnya itu semua menggunakan bahan bakar yang dibeli dengan mata uang asing. Jadi salah satu contohnya kami memiliki anak perusahaan Topindo Niaga Nusantara itu bergerak di bidang distribusi FMCG, beras, minyak dan lain sebagainya. Pengiriman kami kebanyakan dari Pulau Jawa. Nah, awalnya mencari alternatif pengiriman yang lebih murah itu ya banyaklah kita offering yang supaya pengirimannya lebih murah. Tapi sejak konflik terus tereskalasi, saat ini cukup sulit bagi kami untuk menemukan ekspedisi yang bisa menawarkan pengiriman yang murah. Sehingga mau tidak mau memang itu membuat biaya distribusi kami meningkat, terutama untuk produk-produk fisik. Namun
anak perusahaan kami ini kebetulan tidak signifikan secara revenue kepada perusahaan karena memang basic kami perusahaan IT sehingga penjualan-penjualan kami sifatnya digital. Jadi secara langsung tidak akan berimpact sangat serius kepada kami namun tetap ada rasanya. Nah, mengenai exposure kami terhadap hutang dalam bentuk valuta asing, kebetulan karena hutang kami semua jangka pendek dan semuanya juga dalam bentuk rupiah, jadi seharusnya hal tersebut tidak menjadi isu. Namun kalau pemerintah terus atau mungkin dari Bank Indonesia terus mungkin mempertimbangkan opsi menaikkan tingkat suku bunga, maka mungkin saja biaya beban bunga akan naik. Bagaimana kami melakukan mitigasi terhadap hal seperti itu? Dari awal kami menggunakan hutang jangka pendek sehingga kapanpun kami mau kami bisa menutupi. Jadi caranya mungkin kami mengurangi stok kami, ya persediaan kami kurangin, kami menutupi hutang jangka pendek sehingga exposure terhadap beban bunga akan menurun. Itu yang bisa kami lakukan. Oke, cukup saya rasa semuanya. Terima kasih manajemen Pak Seiko dan Pak Firas atas pemaparannya pada hari ini. Saya tutup paparan publik hari ini PT Topindo Solusi Komunika Tbk. Terima kasih.